Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pak Udin Channel. Pak Udin akan memberikan video pembelajaran untuk kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran yang kedua, indahnya kebersamaan. Nanda, sudahkah kalian pagi ini beribadah? Jika sudah, alhamdulillah. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solihah. Sudah mandi? Mandi itu membuat tubuh kita menjadi bersih. Dan setelah mandi berpakaianlah yang rapi. Jangan lupa juga sarapan pagi supaya tubuh kita jadi kuat. Awali hari kalian dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanda, Pak Udin memiliki pilihan kegiatan untuk pembiasaan di hari Selasa. Yang pertama, membaca buku cerita. Yang kedua, membaca novel anak. Kalian pilih ya, semoga bermanfaat. Pada video kali ini, Ananda akan belajar tentang 4 hal. Yang pertama, mengenal bangun segi banyak dan bukan segi banyak. Yang kedua, mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram. Yang ketiga, berlatih menarikan tarian bunga jumpa. Yang keempat, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanda, pernahkah mendengar kata-kata poligon? Apakah kamu tahu apa itu poligon? Nah, kali ini kita akan belajar tentang poligon atau yang biasa kita sebut sebagai bangun segi banyak. Segi banyak atau poligon adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Contohnya seperti itu. Segitiga sama sisi, persegi, segi 5, segi 6, segi 8, dan seterusnya. Ingat ya, segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi, dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi, yaitu adalah segitiga. Sarang lebah juga termasuk segi banyak loh. Ada berapa sudut ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, termasuk segi banyak atau poligon. Kita lanjut ke bukan segi banyak. Bukan segi banyak merupakan kurva yang bisa tertutup atau tidak dan tidak selalu sisinya dibatasi oleh garis. Contohnya gambar seperti ini. Ini termasuk bukan segi banyak. Ingat ya, Nanda, ini bukan segi banyak. Dari ciri-cirinya apa saja sih? Ciri-ciri dari bukan segi banyak yaitu yang pertama, kurva tidak selalu tertutup. Bentuk bisa cembung atau cekung. Cembung atau bisa saja cekung. Tidak selalu memiliki sudut. Contohnya ini. Tidak memiliki sudut. Yang ketiga,
tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Ingat ya Nanda, bukan segi banyak adalah bangun tertutup yang tidak hanya terdiri atas garis saja loh, melainkan dibentuk oleh kurva lengkung. Kita lanjutkan. Ini adalah catatan kita dari segi banyak dan bukan segi banyak juga artinya. Segi banyak, gambar segi banyaknya seperti ini. Ingat ya, tadi yang terkecil adalah tiga sudut, yaitu segitiga sama sisi. Sedangkan gambar bukan segi banyak, contohnya seperti ini yang Pak Udin jelaskan tadi. Dari artinya atau definisi, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Bukan segi banyak adalah bangun tertutup yang tidak hanya terdiri atas garis saja, melainkan dibentuk juga oleh kurva lengkung. Tahukah kalian Tangram? Ini adalah Tangram. Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar ini. Sekarang saatnya kita membuat Tangram. Langkah yang pertama, ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal. Kemudian potong. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Ya, ini langkahnya ya. Nanti hasilnya kalian mendapat bentuk kertas persegi. Yang kedua, langkah yang kedua, potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Langkah yang ketiga, ambil 1 segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Seperti gambar ini. Saat memotong, anak-anak hati-hati ya. Langkah yang keempat, ambil segitiga lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan. Lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Langkah yang kelima, Nanda, lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Langkah yang keenam, lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajar genjang dan segitiga. Saatnya kamu berlatih menarikan tarian bunga jumpa. Gerakan yang pertama, kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali ke kanan 2 kali. Praktekkan ya Nanda. Yang kedua, tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali, ke kiri juga 2 kali. Hitungannya 4 kali 8. Gerakan yang kedua atau gerakan B, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur.
menghadap serong ke kiri. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan, bergantian kanan kiri, sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan yang ketiga atau gerakan C, menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan, bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan yang keempat atau gerakan yang D, kedua telapak tangan saling berhadapan seperti ada di gambar. Dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan 4 kali 8. Untuk gerakan yang kelima, gerakan E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8. Untuk video menari tadi bisa kalian tonton di video Pak Udin yang lain ya. Pak Udin sudah menyiapkan satu teks yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Mari kita baca bersama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Iwis membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Benny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Iwis dan Asep meminta izin temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Iwis dan Asep sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Benny yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Iwis ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Kita siap? Lanjutannya. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pak Udin ambil di paragraf yang pertama. Sebelum kalian menentukan gagasan pokoknya, harusnya Nanda membaca teliti di dalam paragraf tersebut. Kita baca ya.
Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Iwis membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Penny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Gagasan pokoknya apa ya? Ingat bahwa gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf atau bacaan. Mana ya yang pokok kira-kira? Kalimat yang mana ya? Jawabannya adalah, ingat bahwa gagasan pokok itu bisa terletak di awal paragraf maupun di akhir paragraf atau di keduanya. Jadi gagasan pokok yang paling tepat yang mana ya? Coba Nanda, mana gagasan pokoknya? Ya, benar. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Cukup mudah ya. Kita tulis, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Setelah kita berhasil menentukan gagasan pokok, maka lainnya atau kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Ingat ya Nanda, gagasan pendukung itu apa sih? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Pokoknya yang mendukung kalimat ini, gagasan pokok ini. Gagasan pendukung itu merupakan kalimat penjelas dari gagasan pokok. Jadi semuanya gagasan pendukung yang garis kuning ini. Kita tulis. Jika ada yang bertanya, Pak Udin, apakah gagasan pendukungnya boleh ditulis 2 kalimat? Boleh. Ditulis semua? Boleh. Oke Nanda, sekarang Nanda bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di sebuah paragraf. Yeay! Senang kan? Sekarang kita lanjut. Ingat, Anda menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Anda, pelajaran telah usai. Masih ingatkah kalian tadi belajar apa? Yang pertama, mengenal bangun segi banyak dan bukan segi banyak kan? Kemudian apa lagi? Yang kedua, mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangerang. Yang ketiga, berlatih menarikan tarian Bungun Jumpa. Tadi Pak Udin ada pesan, di dalam berlatih tarian Bungun Jumpa ada video tutorialnya. Tonton di video Pak Udin yang lain ya. Yang keempat, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Alhamdulillah, pelajaran telah usai. Selalu dukung channel ini ya nak, dengan cara klik like, klik subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya supaya Nanda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Pak Udin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya!